ID, username-nya NIP, password-nya di MySAPK. Kita login. Nah, ini butuh waktu. Ini ditunggu aja dulu. Setelah login, pastikan nama login ini benar nama Bapak Ibu. Kemudian klik menu di sebelah kiri, cari usulan peta jabatan. Kemudian klik inbox usulan SOTK dan informasi jabatan. Nah, di sini ditunggu dulu beberapa saat. Kalau sudah, pastikan Bapak Ibu eh, memilih inbox-nya yang nomor 1 yang namanya Galih Rizky Aswanto. Karena namanya Mbak Novi ini adalah usulan kami yang lama, 9 Februari. Kami melakukan usul lagi SOTK yang baru 4 Januari. Jadi ketika Bapak Ibu salah menginput di bawah, nanti Bapak Ibu akan mengerjakan inputan lagi di atas. Maka pastikan sudah benar. Klik aksi detail, tunggu beberapa saat sampai UNOR seluruh Kabupaten Kulon Progo ini muncul. Sampai sini, ada yang ketinggalan? Recording Tidak in mau progress. muncul. Puskesmasnya tidak mau muncul. Laptop masih Coba sampai ketinggalan, dinas Pak, belum bisa kesehatan. login. Oh ya. Ini Dinkes juga belum bisa login yang satunya. Oke. Nah, di sebelah kiri ini ketika sudah bisa diakses database-nya, maka muncul SOTK seluruh Kabupaten Kulon Progo. Bapak Ibu jangan melakukan klik di OPD yang bukan Dinas Kesehatan, karena akan rawan menghapus rawan menghapus di tempat yang lain. Karena ini kami si ASN BKN ini belum bisa memfilter hanya di Dinas Kesehatan. Jadi akses kewenangan ini kami berikan. Kami percaya bahwa Bapak Ibu berhati-hati dalam mengeklik OPD selain Dinas Kesehatan. Jadi jangan diklik langsung ke Dinas Kesehatan, panah ini diklik ke bawah, maka akan muncul unit kerja atau satuan kerja di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Ada UPT Lab, ke sekretariat, bidang, dan UPT Puskesmas semuanya. Tugas Bapak Ibu adalah menginputkan jabatan-jabatan yang ada di Perbub 182C sesuai 182. jabatan Peta masing-masing jabatan. tugas. Contohnya misalnya di Puskesmas, ya udah galur 1 aja. Klik, nah di galur 1, di bawah UPT Puskesmas galur 1 ini baru ada jabatan struktural subbab TU-nya saja. Jadi nanti kalau mau mengisi jabatan di bawah subbab TU, maka yang diklik di subbab TU-nya. Kalau mau mengisi dia di bawah kepala Puskesmas, maka diklik, nah sampai muncul tombol aksi seperti ini. Misalnya kita mau mengisikan dokter. Nah, ini contoh saja ya. Klik aksi, kemudian klik aksi tambah jabatan fungsional warna kuning. Ini untuk jabatan fungsional yang mau kita isikan. Misalnya ya tidak harus dokter, bisa apoteker. Apoteker. Nah, ini juga perlu waktu karena ini tidak basis ketik, tapi nanti pilihan yang muncul sesuai yang kita cari namanya. Di sini ada jenjangnya. Eh, ini juga harus mengacu Perbub yang 182C ya. Kalau di Anjap organisasi, Anjap APK-nya organisasi itu, isikan jenjang apa saja yang ada di UPT Puskesmas Bapak Ibu. Misalnya, dia ada jenjang apoteker ahli pertama, maka kita klik.
Subjabatan ini hanya diisi untuk misalnya dokter spesialis. Nah, nanti kalau selain itu sebenarnya tidak perlu mengisi nama subjabatan. Jadi untuk apoteker ahli pertama, nama subjabatannya bisa kita lewati. Klik sesuai-sesuai ini tidak perlu diklik karena ketika mau klik sesuai ini hanya untuk mempermudah pencarian Bapak Ibu saja. Jadi sesuai itu maksudnya apa yang akan dicari itu sama ketikannya. Jadi itu untuk memfilter saja. Jadi tidak perlu harus dicentang. Oke, kita lanjut. Apoteker ahli pertama, nama subjabatannya tidak ada karena dia bukan, kalau yang perlu ini seperti menginput guru. Guru itu kan ada guru ahli madya, tapi dia mata pelajarannya misalnya matematika, IPS, IPA, BK. Nah, itu baru mengisi subjabatan. Kalau yang selain dokter spesialis tidak perlu. Unor atasannya langsung. Unor induknya ini unor induknya digantikan ke Dinas Kesehatan. Oke, unor induk adalah unor eselon 2 yang Bapak Ibu tempati bekerja. Kalau unor atasan langsungnya kan karena dia di kepala puskesmas, maka dia di bawah UPT, tapi unor induknya ganti ke Dinas Kesehatan. Kemudian untuk kode cepatnya ini dikosongi saja, tidak usah diisi. Jabatan prioritas nasional maupun prioritas instansi juga dikosongi. Nah, di sini ada pilihan jenis jabatan fungsional. Bapak Ibu, kalau dia ini seperti di puskesmas ya, misalnya di puskesmas itu karena memang ini apoteker ahli pertama itu dia fungsional murni, bukan hasil penyederhanaan birokrasi, maka diisikan fungsional murni. Tetapi ada di struktur yang mungkin di Dinas Kesehatan yang dulunya itu struktural, kemudian disubkorkan, kemudian sekarang di JF-kan, maka pilihannya dia bukan fungsional murni, tapi subkoordinator. Saya ulangi, untuk jabatan-jabatan fungsional yang memang dia murni sejak awal itu memang fungsional, maka pilihannya adalah fungsional murni. Tetapi ada beberapa jabatan struktural di Dinas Kesehatan yang kena PB, penyederhanaan birokrasi, maka harus kita sesuaikan. Kalau dia subkor ya subkor, kalau dia koordinator ini setara kabid. Tapi kalau di Dinkes sepertinya tidak ada. Ini yang ada di Dinas DPM PTSP. Nah, rata-rata dia larinya ke subkoordinator. Kemudian rumpun jabatannya, rumpun Kak jabatan Galih mau tanya, boleh? apoteker itu adalah kesehatan. Nah, rumpun jabatan ini bukan rumpun unor induk. Nah, misalnya jabatan yang diisikan adalah jabatan pengadministrasi, maka rumpun jabatannya bukan kesehatan, tapi ya administrasi. Nah, rumpun jabatan itu tidak selalu mengikuti di mana dia bekerja, tapi jabatan apa. Nah, kalau apoteker, dokter, asisten apoteker itu rumpun kesehatan. Tapi kalau yang ada pengadministrasi atau penelaah nggak ada ya mungkin. Pengolah data dan informasi di Dinas Kesehatan atau di UPT Puskesmas, maka rumpun jabatannya ya pilihkan yang paling sesuai dengan yang di jabatan itu. Lalu lokasi UNOR. Lokasi UNOR ini pertama kita pilih Yogyakarta. Nah, kita klik, ditunggu nanti akan muncul lokasi kabupaten. Kabupatennya kita pilih KBP Kulon Progo atau Kabupaten Kulon Progo. Kemudian nanti akan muncul lagi tingkat Kapanewon atau kecamatan. Karena UPT Puskesmas Galur 1 ini ada di Kapanewon Galur, maka pilihannya Galur. Nah, lokasi ini bergantung di mana posisi
tempat kerja Bapak Ibu berada. Kemudian untuk latitude, longitude-nya di skip saja. Setelah semua terisi, kita tinggal klik simpan. Semoga berhasil. Nah, di kanan atas ini ada notif berhasil. Nah, kliknya hati-hati. Kalau kita tidak sengaja mengklik 2 kali, maka muncullah ini 2 jabatan ini 2 kali. Jadi kalau cuma ada 1 apoteker ahli pertama, ya itu dihapus saja, cuma cukup 1. Oke. Nah, ini baru 1 jenjang nih, baru apoteker ahli pertama. Kalau di tempat Bapak Ibu itu butuh apa namanya? Butuh ya jenjang yang lain, maka harus diisikan lagi, tambah jabatan fungsional, isikan apoteker ahli muda. Nah, di sini dia di Subnya bukan tata usaha atau Mas itu, Mas? Ini salah ini. Dia pindah ya. Subnya bukan tata usaha harusnya. Ya, makanya kita cek lagi. Oke, di sini. Nah, iya, tambahnya di UPT-nya. Fungsional, apoteker ahli muda. Muda. Dan ini langsung Untuk di jabatannya. Dinkes. Ya kan, kode cepatnya di skip, fungsional murni, rumpunnya kesehatan. Oke. Jakarta. Oke. Per jenjang ya, Mas Rizky ya? Per jenjang tuh? Ya, sesuai jenjang yang ada, yang sesuai kebutuhan. Mungkin kalau gini, karena kan Bapak Ibu mengisi Renbud ya, Renbud SISDMK itu. Ya. Padahal kondisinya tidak sesuai, kadang ada butuh yang tidak ada di 182C, tapi Bapak Ibu butuh. Nah, ini untuk acuannya memang kita sepakati saja. Nanti coba kita tanyakan ke Dinkes, apakah yang dipakai itu 182C atau memang pakai Renbudnya Kemenkes. Kalau nanti ikut perhitungan Renbud, maka ya yang kita acuan, yang kita masukkan jabatannya ini ya pakai Renbud. Pakai Renbud. Ya, karena ternyata organisasi tidak menghitung jenjang yang lain. Misalnya ternyata Bapak Ibu butuh jenjang jabatan sanitarian ahli muda, tapi organisasi tidak hitung, tapi di Renbud Bapak Ibu ngisi. Nah, itu kan kayak ada 2 data yang berbeda kan. Nah, ini harus kita sepakati dulu, mau yang dipakai yang mana, supaya tidak ada perbedaan nanti di akhir penginputan. Ditunggu kesepakatannya ya, Mas, biar cepat kami ngentrinya pakai yang mana ya. Nah, ini ya di sini kita sepakati, nanti kita diskusi setelah ini. Nggak apa-apa, ada Dinkes juga supaya bisa memberikan arahan. Kesehatan. Oh, belum bisa. Oh ya, sebentar. Galur. Dan saya, apakah dari Dinkes sudah bergabung, Mbak Indah atau Mbak Yanti? Izin Mas Galih, halo, suara saya terdengar Mas Galih? Oh, gini Mbak Indah atau Mbak Yanti? Yanti menikah Mas. Oh, nggih, udah bergabung. Sudah mengikuti dari awal atau baru masuk, Mbak?
Ya sudah mengikuti Mas. Cuma untuk yang Dinkes aksinya untuk kami pakai akun saya nggak muncul Mas sampai sekarang. Udah bisa Oh Mas. ya, sebentar. Tapi Nanti, untuk nanti saya aksinya cek. nggak muncul. Baik, baik. Terus kemudian terkait yang peta jabatan tadi kemarin ini ada Mas Nun Sewu, Bu Reni sama Mas Ashar gabung di sini mboten nggih Mas Galih nggih. Oh, enggak kami undang ya, Mbak. Oh, nggih nun sewu. Kalau tidak mungkin seperti yang kesepakatan kemarin Mas Galih waktu kita di Dinkes Provinsi, waktu itu ada Mas Galih, Pak Wahyu dan Bu Reni dan Mas Ashar juga nggih. Waktu itu Oke. kita untuk yang JF untuk usulan ini kita mengacu pada review peta jabatan Mas. Review ini tertuang di Renbud Mas. Jadi hasil yang di Renbud itu sudah sesuai dengan review yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas yang waktu itu didampingi oleh bagian organisasi dan BKPP, Mas. Kita pakai itu mawon, Mas. Pakai yang Renbud, aplikasi Renbud. Nggih, mekaten Mas Galih. Oke. Baik, monggo kalau memang sudah sepakat, artinya nanti Dinkes juga harmonisasi ke organisasi ya, supaya tidak istilahnya ngelancangi kalau nanti memang disepakati pakai Renbudnya Kemenkes, ya pemberitahuan saja bahwa untuk perencanaan si ASN nanti Dinkes pokoknya mantep-mantep pakai Renbudnya Kemenkes. Walaupun nanti juga kami sampaikan juga nanti untuk hasil pertemuan ini ke organisasi. Nggih, Mas. Kata Mbak Yanti. Nggih, Mas. Kemarin juga sampun disepakati waktu di Dinkes Provinsi itu bahkan berdasarkan arahannya Bu Reni dan Mas Ashar. Nggih, ngaten Mas Galih nuwun. Oh, nggih. Nggih, Iwan Mbak Yanti terima kasih. Oke, lanjut sebentar untuk inputan. Oke, ini di sini terlihat bahwa untuk jenjang-jenjang yang diinput sudah Mas Galih, diisikan. nyun sewu Mas Galih. Oke, Ini saya dari gimana? Dinkes. Nggih, Oke. ini Dinkes sudah bisa masuk, tapi nyun akses dan saya masih UPT temu nih, Mas. Oh, UPT teman dulu dari UPT teman Mbak Indah. Iya, Bisa UPT tapi teman udah lama dulu. banget. Udah lama banget. Oh iya, coba nanti saya cek di admin si ASN-nya Mbak. Tadi karena saya cuma nambahkan role akses saja Mbak Indah, tak tambahkan sebagai admin perencanaan kebutuhan. Jadi saya nggak lihat unornya. Nanti coba saya cek dulu. Terus ini minta akses nih, Mas, nggih. Matur Ya, nuwun. Nggih, Mbak. Nggih. Jadi Bapak Ibu menginputkan jabatan-jabatan yang ada di jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana di UPT atau unit kerja masing-masing. Di sini diabaikan saja karena ini seolah-olah di bawah Subak TU kan, tapi kalau kita cek dia sebenarnya tetap di bawah UPT, Kepala Puskesmas. Nanti mungkin hanya ini secara sistem saja nggak bisa apa, nggak bisa di bawah di atasnya Subak TU. Nanti untuk yang di bawah Subak TU, misalnya ada pelaksana, jabatan pelaksana, tinggal kita inputkan. Itu pengadministrasi perkantoran ya. Administrasi perkantoran. Nah, untuk saya nggak tahu, apakah di Puskesmas itu ada pengadministrasi perkantoran kelas 6 atau semua kelasnya sama, kelas 5 semua? Pertanyaan saya Ada begitu kelas dulu. 5, ada kelas 6. Masih Ada dua yang kelas ya? Dua kelas yang ya, berbeda ya? Kebutuhannya dua itu Mas, ada kelas 5, ada kelas 6 dihitung di kebutuhan karena kemarin di Mbak Indah itu kita sepakat pakai yang 182 untuk yang pelaksana. Jabatan pelaksana kita pakai yang 182. Jadi gini, ada Kepmenpan baru tahun nomor 11 tahun 2024 itu sepertinya organisasi sudah mengkonversi jadi jabatan yang kelas 6 itu tidak pengadministrasi perkantoran. Itu masuknya ke pengolah data dan informasi. Maka nanti Bapak Ibu nanti coba disepakati di Dinkes karena nanti kalau mengisi pengadministrasi perkantoran ya kan nanti kita bingung karena di sini tidak ada kelas.
di inputan ini tidak Oh, dia nggak ada kelas 5, nggak ada kelas 6. Jadi nanti ketika menyatukan kebutuhannya kan jadi kelas 5 dan kelas 6 jadi satu. sudah dipisah, Nah, Mas. hmm? Sudah dipisahkan. Jadi kemarin ada pengelola Jamkes, ada pengelola teknologi informasi, segala macam sudah dipisahkan. Bunyinya Itu yang bukan di pengadministrasi, Renbud atau di mana? di Renbud. Di Mohon Renbud. izin Mas Gali. Monggo, monggo. Nggih, mohon izin nggih. Untuk yang pengadministrasi perkantoran kelas 6 kemarin memang informasi dari organisasi kan nanti mau dimasukkan ke dalam pengelola data dan informasi. Tapi itu yang Oke. klasifikasi pendidikannya kan yang sesuai dengan Kemenpan yang 11 2024. Kemudian yang pengelola layanan kesehatan kan juga kelas 6 itu kan sudah berbeda. Nah, itu nanti di Renbudnya kemarin teman-teman juga sudah menyesuaikan Mas karena di situ kan sesuai dengan klasifikasi pendidikan harus D3 kesehatan. Kemarin sudah menyesuaikan seperti itu. Begitu nggih Mbak Ida kira-kira kemarin. Halo Mbak Ida dan teman-teman Puskesmas kemarin di Saya Renbud. ngeten Ibu Mbak Indah. Jadi Ada Nggih. satu suara. bunyinya seperti itu. Nggih, jadi sudah seragam nggih teman-teman kemarin ya. Karena kita butuh memasukkan satu pengelola data dan informasi yang D3 IT sama pengelola keuangan. Jadi secara klasifikasi pendidikannya yang masuk adalah yang di pengadministrasi perkantoran kelas 6 itu kemarin kita masukkan di pengelola data dan informasi. Begitu nggih. Ya, tapi yang Mbak Indah, tapi yang Nggih. pengadministrasi ke umum dan keuangan yang kelas 5 tetap namanya pakai itu Mbak Indah kemarin. Ya, kalau yang kelas 5 tetap namanya pengadministrasi. Jadi kemarin kita yang sesuai dengan kelasnya adalah pengelola semua. Gitu Mbak. Sudah nggih kemarin kayaknya sudah satu-satu kita Ya, saya sudah sepakati tahu. kita seragam. Nggih. Nggih, begitu Mas. Boleh. Nggih. Sudah jelas ya, sudah ada kesepakatan ya untuk jabatan supaya untuk untuk memisahkan antara butuh kelas 6 dan kelas 5 itu enggak jadi satu di pengadministrasi perkantoran gitu loh maksud kami. Supaya nanti kalau kita mau ngisi perencanaan di kelas 6, oh ini langsung jabatan di pengolah data dan informasi. Kita butuh kelas 5, oh ini sudah ke pengadministrasi perkantoran. Hanya untuk membedakan itu aja sih. Oke, lanjut untuk pengadministrasi perkantoran itu. Nah, di sini kita pilih nama jabatannya sesuai pilihan yang ada di sistem. Kemudian kita ketikkan untuk jabatan pelaksana itu harus detail ternyata. Dan di sini kan petunjuknya contoh administrasi jaminan kesehatan di puskesmas bla bla bla. Jadi pengadministrasi perkantoran pada ya pakai pada ya UPT Puskesmas Galur 1 sesuai petunjuk. Honor induknya tetap di Dinas Kesehatan, kode cepatnya di skip, rumpun jabatannya administrasi, kemudian lokasinya Yogyakarta, gitu. Kulon Progo, kemudian dikatakan. Nah, kalau berhasil nanti akan muncul mestinya di bawah ini. Di bawah KTU. Harusnya di bawah KTU. Ya, di bawah KTU atau di antara itu. Kalau nggak mau ya terpaksa kita refresh. Kadang-kadang sebenarnya sudah masuk, cuman ya itu tadi sistemnya tuh nggak begitu cepat. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Saya dari Labkes sudah bisa masuk. Untuk tampilan pertama itu sudah muncul titik 3 yang di pojok kiri atas itu ada usulan data jabatan, menu HR, rencana pemenuhan kebutuhan 5 tahun. Setelah saya klik usulan data jabatan, info usulan SOTK dan informasi itu hanya muncul tampilan jenis prosedur, dasar peraturan dan sebagainya. Tidak ada tampilan seperti yang di
ini layar ada menu-menu ini, Pak. Oh, tidak seperti di tempat saya ya? Iya, nggak ada Tapi lama informasi. sama. Terus Oh ya. Oh, bisa. Labkes coba buat Labkes Ibu Eni. Nggih, Pak. Bu Eni, oke, berarti wah di refresh Bu Eni. Oh, nggih, Eh, Pak. Saya coba ya. ya, oke. Aduh lama banget. Pak Gale izin bertanya, Silakan Bu, sambil nunggu ya ini. saya dari Puskesmas Girimulyo 1, ya Pak. Kirim. Kalau untuk kepala puskesmas kami kan dokter gigi ahli madya. Lah, itu Oke. nanti diinputkan sebagai dokter sebagai subkor atau fungsional murni. Jadi untuk kepala puskesmas itu sebenarnya kan dia jabatan fungsional murni, tapi dia mendapat tugas tambahan, ya kan? Jadi nanti inputannya tetap dia di dokter gigi ahli madya atau ahli muda itu. Nggih, nggih, baik Pak. Paham? Matur nuwun. Jadi Ya, Pak, untuk matur nuwun. ya karena dia bukan dia bu, kepala puskesmas itu bukan yang terkena kedampak PB. Dia memang dari awal eh, dilantik sebagai fungsional murni. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, sami-sami Bu. Ada yang lain mungkin sambil diskusi nggak apa-apa, ini nunggu lama juga. Mana Panjatan 2, silahkan. Selamat pagi Mas Gali. Mohon bisa dibantu untuk Panjatan 2 itu tidak muncul untuk input nama jabatan fungsional baru. Kami tidak bisa mengkliknya. Baru sampai situ kami. Terima Panjatan kasih. 2, sebentar. Iya, Udah sampai belum tadi? Panjatan 2, oke, tak coba ya. Iya.